Oke, kita masih kita kembali ke bahasan kita karena terputus oleh kendala sinyal. Ya kita syukuri saja karena semuanya media-media yang ini free semua. Oke, tadi saya sampaikan konsen dari bahas substansi dari bahasan ilmu ma'ani itu kita kenal wa ilan nas di sini id arsyadna ila ma yusamma bihadhil alaqah bi al ijaz wal itnab wal fasal wal wasal wa hasba ma yaqtadihi al mauqif. Jadi tadi saya sampaikan jika ada tubuh, ada jasad, tidak ada ruh, atau ada ruh, tidak ada jasad. Ini yang istilah yang sangat masyhur, ma'luf, fiawi di mata ulama-ulama balaghah. Itu pendapat Ibnu Jini dengan Ibnu Rasyid. Karena beliau itu betul-betul adalah nanti Ali Al-Farisi. Jadi itu orang-orang yang betul-betul konsen betul. Ya di samping ulama-ulama yang lain tetap lebih banyak lagi. Ini yang saya sebutkan hanya segelintir. Oke, ketika menyikapi makna itu, makna berfungsi seperti yang tadi saya sampaikan dalam Quran surah Al-Nisa ayat 1. Kalimat jauzun dan jauzatun. Itu begitu kental lagi. Nah, apalagi nanti jika itu bahasa yang sangat sederhana, nanti dikemas dengan lebih sederhana lagi ungkapannya, itu ijaz namanya. Jadi makna yang besar, dia nggak perlu kita ngomong ini dari A sampai Z. Tapi 2-3 kata disampaikan, orang paham. Itu bahasa Al-Quran tuh. Jadi nggak usah banyak-banyak memberikan syawahid, tapi orang mafhum. Nah itu bahasan ilmu ma'ani. Yang kedua, unsur min anasir al-bahsil balaghi di materi ini itu al-bayan. Kita kenal dengan ilmu al-bayan, bi'ilmil bayani. Wa yahtassu bi unsurai al-atifah wa tasawwur khayaliyah. Jadi ilmu bayan itu dia selalu memberikan ringkasan-ringkasan disiplin keilmuannya itu nanti itu atifah. Atifah itu syu'uriyah, artinya lembut, lembut sekali dalam memberikan perasaan. Perasaan bahasa itu lembut. Ketika menyikapi Quran disebutnya zauq Qur'ani. Dia mampu berperasaan seperti apa yang dimaksud dalam asbabun nuzul dalam Al-Quran. Komunikasinya dia paham. Dengan pahamnya itu dia akan punya makna yang tersendiri. Jadi perasaannya itu sudah menyatu. Itu dari segi dalam bahasa nanti ilmu bayan. Kalau ilmu bayan yang kita kenal itu lebih cenderungnya ke lafaz sebetulnya. Karena semua nanti akan bahasan tentang lafaz. Walaupun tetap yang dominan itu ada di ilmu ma'ani. Tapi yang akan masuk dalam wijdan nih, li'an nih tadi saya bilang nih unsurnya atifiyah itu lembut. Kelembutan perasaan dalam mentransliter sebuah kata dalam bahasa. Yang kedua, tasawur surah khayaliyah. Jadi khayaliyah itu tadi saya bilang. Ro'a itu al-mar'ata habatot ilal ardi minas sama. Saya lihat wanita jatuh ya dari atas ke bawah gitu. Kenapa dia jatuh? Bukan wanitanya jatuh. Tapi ini bahasa kinayah. Bisa masuk tasbih. Kalau tasbih itu nanti masuk isti'arah, muncul dari tasbih. Isti'arah
kita kenal kemarin sudah saya sampaikan. Banyak sekali isti'arah itu yang terkait dengan ulu alaqat. Kan majaz. Majaz. Belum ditambah lagi. Nah ini semua nanti bahasannya kepada bayan. Nah itu ketika memberikan unsur khayaliyah, itu tadi seperti annal khayalo, li annal khayala, walidul atifati, wa qad sumiya ilmul bayan, ala ziyadati tabyinil makna wa tawdihihi wa ziyadati ta'biri anil atifatil wijdan. Jadi itu semuanya itu memperkaya bahasa untuk memperkaya ilmu bayan dari sisi taudih makna, diperjelas lagi. Terus lagi ada ta'bir atifiyah. Tadi saya contohkan, seperti muncul nanti dalam bahasan substansi dari bahasan ilmu bayan lebih spesifik lagi, itu kepada majaz. Kalau kita ingat majaz, lahirnya isti'arah dari majaz. Kan majajuhum kalimatun ustu'milat dari asrin lahu qadul bi'at bi'ulqatin ma'aqari natin atat dan sebagainya. Fa'in kana apa kemarin saya udah sampaikan itu, lupa lagi tuh. Wa in kana majazuhum wa in kana alaqatun musabbaha fa isti'aratun bila munaza'ah. Coba kita lihat ke Jawahir Maknun, kita lihat dihafal lagi coba kembali. Saya udah mulai lup nih pas saat nih. Itu. Coba kembali lagi. Intinya masuk dalam bayan itu ta'bir atifiyah wal wijdan bistikhdami tashbihat wal isti'arat wa anwa'il majazat. Jadi majaz, isti'arah, tashbih itu selalu menjadi bahasan yang khisbah yang sudah subur sekali dibahas dalam ilmu bayan. Menguasai Al-Quran, melihat asalibul Quran dari berbagai tinjauan, tetap yang paling indah jika ditinjau dari asalib uslub gaya bahasanya. Udah, itu udah klimaks, udah titik, udah. Jadi mantahlil, menganalisa Al-Quranul Karim dari berbagai bidang keilmuan yang disiplin bicara tentang Al-Quran, tetap yang paling indah dan yang paling enak itu menganalisa dari sisi ilmu balaghah yang terkait dengan isti'arah, tashbih, majaz. Tidak ada keindahan menganalisa Al-Quran itu kan kalau dilihat dari sisi tasbihat, majazat, isti'arat, alfaz, makna. Kemarin sudah saya sampaikan sebentar, sedikit. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Coba, berapa kopiah? Berapa kopiah yang ada dalam ungkapan akhir kalimat dari setiap nukot atau makot ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bahkan surah An-Nas itu semuanya kofiahnya mengandung huruf sin semuanya. Indahkah itu ketika kita mampu bisa mentahlil? Itu di situ keindahannya. Sudah lafaznya enak dibaca dengan uslub-uslub yang
yang teratur. Kayak itu saya pernah sampaikan doa tuh. Saya baca itu. Kalau ujungnya itu dal semua. Kalau ujungnya itu kop semua. Kalau ujungnya itu hak semuanya. Nah itu cara orang ketika dia mampu mengekspresikan sebuah disiplin keilmuan balaghah, ketika ia menyampaikan kalimat pun dia selalu punya unsur asalib yang indah gitu. Saya mau pengen tunjukkan juga nih dalam konteks itu nih. Ini saya baca nih. Jadi keindahan itu selalu diberikan. Nih, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Coba apa tuh? Apa namanya? Semua tertata itu. Terus Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tardo kaulan wa fi'lan karuma warzuqna sholla halalan daima wa akhilaa atqiya al ulama. Ini sebetulnya kan bagi orang-orang yang tahu persis dalam menganalisa ilmu sastra, ini keindahannya luar biasa. Ya kalau tidak tahu ilmu sastra, tidak tahu balaghah, tidak tahu nahwu, tidak tahu bahasa, mana mungkin dia bisa syuurnya masuk dalam terbuai ketika kawafi yang diungkapkan dalam sebuah doa. Nih, saya sampaikan lagi nih. Allahumma alhiqnal hamda ala ma manna bihi minal fadli wan ni'am wa alhiqnal hamda ala adadi ma asbagu ala khalqika minal anam wa alhiqnal hamda kama yustawjibu ala jami'il umam lakal hamdu kama asna ala nafsika fil qidam walakal hamdu kama ajraka ala al-sunati hamidinal qiyam anta khaliqun alladzi lam yusyarik fi khalqika ahad warazikun alladzi law adadna ni'amaka lam yuhsir hal adad kun amwatan fahyaitana. Jadi itu keindahan Al-Quran lebih indah daripada buatan syair buatan para suara. Sudahkah kita mampu membaca Quran begitu kita resapi sekali? Dari sisi ke tahlil lugawiyahnya, tahlil nuqadnya, tahlil balaghiyahnya. Masya Allah Al-Quran, coba sebutkan saja. Mana yang tidak ada uslub yang qawafinya? Semua. Apa coba yang paling ya semualah Al-Quran. Tabat syada abi lahabi wa tab. Ma agnan humaluhu wa ma kasab. Betul. Semua itu semua. Jadi itu masuk dalam keistikhdam tashbihat wal isti'arat wa anwa'il majaz wa itnab wa kadzalika al-ijaz wal faslu wal waslu. Itu baru dari sisi tahlilnya. Belum lagi dari sisi pemikirannya. Kita sering dengar bahwa apakah Al-Quranul Karim kalamullah azza wa jalla ini makhluk atau khaliq? Apakah Al-Quran ini ada unsur majaziyah atau tidak? Atau yang ada hakikiyah? Kalau hakikiyah itu hakikat apa adanya. Allah al-yadu bermakna tangan. Jadi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah, maaf. Ini saya bicara dari sisi dari makom tempatnya kita diskusi ya, tempatnya kita taklim, tempat ilmu. Jadi saya nggak mau, masya Allah, nauzubillah. Jadi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah itu, ini makomnya saya sampaikan lagi, makom taklim, ilmu. Taklim. Boleh kalau masjid ilmu. Kalau di makom luar ini nggak boleh, murtad, haram. Bicara Allah punya tangan itu haram, mutlak itu. Jadi yang saya katakan ini, ketika Al-Quran ini sudah tidak, adakah majaz dalam Al-Quran atau tidak? Kalau Al-Quran tidak ada majaz, berarti yang ada hakikat. Hakikatul lafzi fi Quranul Karim. Yang ada hanya hakikat makna dalam Quran. Ainun bermakna ya ainun.
adawatun nazri. Uzunun bimana uzunun, adawatun sima. Alfamun, mulut, bimana ya mulut, adawatun takallum. Kalau kita mau mengartikan di Al-Quran ini tidak ada majaz, yang ada hakikat. Maka ketika kita sudah sampai ke ayat mutasyabbihat dan ayat muhkamat, fokus kita ayat mutasyabbihat. Ketika kita bilang yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jika kita meyakinkan Allah punya tangan, berarti kita sudah meyakinkan Allah itu seperti makhluk. Padahal laisa kamislihi syai'un. Yang membuat bangku ini pasangan seperti tidak sama yang bangku yang saya dudukin dengan yang membuat bangku. Jadi kalau kita sudah bicara dengan uslub majaziyah hakiki dalam Al-Quran, Masya Allah luar biasa. Bukan hanya kajian tentang lafaz makna, tapi i'tiqad. Jadi saya sampaikan lagi, jika Al-Quran, ini saya ingat sekali nih. Jadi hanya Ibnu Jini yang mendelegasikan dengan teman-teman nukodnya itu yang mengatakan Al-Quran itu ada majaz. Termasuk tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh ulama itu kayak Ibnu Taimiyah itu kan mengatakan Al-Quran ini tidak ada majaz, yang ada hakikat. Atau mungkin pendapat-pendapat mutakallimin, ahli-ahli teologi yang mengatakan Al-Quran ini hakikat. Jadi kalau mana alif lam mim ya alif lam mim dibaca terjemahkannya. Kalau baca yadun ya yadun, tangan artinya. Kalau kullu syai'in halikun illa wajhahu, semua itu hancur kecuali muka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Saya bicara seperti ini, mohon maaf, ini di majelis ilmu, boleh hukumnya. Kalau di luar majelis ilmu, musyrik hukumnya. Jadi jangan disangka kajian bahasa ini nggak bisa menghukumi orang musyrik kafir. Soalnya biasanya orang terlalu terindikasi, nggak pernah tuh ahli sastra sih bicara tentang musyrik, kafir, neraka, surga, enggak. Belum sampai bacaannya. Kalau sudah sampai bacaannya, klimaks dalam keilmuan sastra itu nikmat sekali gitu baca Quran. Nah itu saya berikan prolog untuk disiplin keilmuan balaghah. Ke sana tuh arahan balaghah semuanya. Pertama bayan, kedua bade, yang kedua ma'ani, bayan, bade, yang terakhir bade. Apalagi sudah bicara bade, kita bicara muhassanatul lafzi, keindahan lafaz, keindahan makna, itu selalu dikemas. Salah satu tokoh reformis dari ilmu bade itu Abu Mu'taz. Itu tokohnya tuh. Nah beliau itu ketika bicara tentang muhasanatul lafzi, mustakhdiman ma yusama bil muhasanatil lafzi, sawa'un kana al-lafziyun minha au ma'nawiyun. Jadi ketika sudah bicara wa yahtasu bi unsuri siyagh, jadi lebih cenderung kalau badi' itu ke siyagnya. Tahu siyagh? Siyagh itu apa namanya? Penentuan. Apa? Zaki? Siyakul kalam, Ustaz. Iya, siyakul kalam. Tapi siyag dia sigotnya. Penentuan kalam. Iya. Jadi bahwa ya malu ala husnin tansikil kalam hatta yaji'a badi'an. Jadi dari bahasa yang biasa dikemas dengan berbagai lafaz dan maknanya sehingga itu menjadi kalam yang begitu indah didengarnya. Tadi ungkapan yang saya sampaikan itu. Dari kata-kata semua qawafi dal, kho, sin. Itu keindahan. Itu yang menata sebetulnya lebih ke disiplin ilmu badi' tuh kajiannya. Badi mawazin. Banyak sekali rangkaian badi' kemarin sudah saya bilang itu kalimat aminu, kalimat onqosimu, zilza.
Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Rapatnya sama, hurufnya sama, ada nukson, ada kurang, ada huruf yang sama itu 2, ada huruf yang sama itu 3, ada huruf yang sama itu 4, ada huruf yang sama 5. Sampai berapa? Subai. Nggak lebih dari subai. Tisai. Ihda asyari nggak ada dia. Jadi isnai, sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Artinya kesamaan huruf itu dalam Al-Quran itu dari sisi muhasanatul labzi ilmu badi' ada yang satu huruf itu sama, yang kurang itu 1. 5 huruf sama, 1 yang kurang. Ada semua sama. Ya kayak kemarin tuh amanu itu semua bedanya dia di harokat. Ya ayyuhallazina aminu gitu kan ya. Saati kemarin sudah saya bahas. Jadi itu keindahan-keindahan yang akan bisa memberikan mustami' orang yang baca Al-Quran itu dengan keindahan ilmu badi' itu, ia akhirnya meresapi apa yang dibaca. Kemarin sudah saya sampaikan, Umar ketika baca Quran kadang bersedih, air matanya ngerujuk. Kadang-kadang sendiri dia ya beki buka ya ada hak, ada hukan murihan, dia senyum sendiri baca Quran. Kadang dia keluar air mata. Itu memang zauk Qurani itu udah bagian darah daging. Bagi orang ahli sastra itu, zauk itu sudah menjadi darah daging. Ya kan saya bilang kemarin, di Asrul Jahili, sebelum Umar Ibn Khattab masuk Islam, beliau itu tokoh sastra yang paling top pada zamannya. Di zaman jahiliyah paling top. Umar itu seorang sastrawan. Utsman paling top dari sisi sastrawan. Semua sahabat itu sastrawan semua. Maka ketika datangnya Quran kepada mereka, itu kemarin saya sampaikan, kaget kok. Hebat sekali ini ya. Ini omongan Muhammad, pasti bukan omongan Muhammad. Bukan bertanyanya ini omongan Muhammad atau bukan, bukan. Jadi pasti ini bukan omongan Muhammad. Langsung dikonter tuh. Langsung di-rod. Pasti ini bukan omongan Muhammad. Kan seharusnya bagaimana nanyanya? Ayo, gimana kalau kita mulai ini baru sesuatu yang baru kita dengar. Wah, ini siapa yang ngomong ya? Betul nggak? Tapi karena ini terkait dengan wahyu kalam Allah, ketika dia dengar Al-Quran itu diperdengarkan di kuping-kuping mereka langsung bilang, pasti ini bukan omongan Muhammad. Karena dia tahu Rasulullah itu masih terlalu rendah saat itu dalam usianya. Dia sudah tahu, wah pasti ini bukan omongan Muhammad. Maka Rasul mengkick balik omongan mereka itu ahli-ahli sastra saat itu gampang sekali. Oh betul, kamu cerdas memang. Ini bukan omongan saya. Karena kalau omongan saya nanti jadinya hadis. Ini omongan Allah. Disebutnya Al-Quran. Gitu loh. Dalam konteks ini. Oke. Jadi di akhir ini, di akhir dalam bahasan badi' itu yahtasu bi unsuris siyaghah. Lalu fahuwa ya'malu ala husni tansiqil kalam hatta yaji'a badi'an min khilali husni tanzimil jumali wal kalimat mustaqdiman ma yusamma bil muhassanatil badi'iyah sawa'un kana lafzon atau maknan. Jadi desain dalam disiplin ilmu balaghah itu yang pertama dia ada disebutnya terbagi tiga, ilmu bayan, ilmu ma'ani, bayan, badi'. Di ketiga unsur itu masing-masing punya peran dalam membahas tentang keindahan lafaz, keindahan makna, aturan main makna ini kemana, arahnya kemana. Apa itu yang terkait dengan isti'arah atau terkait dengan tasbihat
atau terkait dengan majazat. Tadi saya sampaikan, jika saja Al-Quran ini tidak ada tokoh ulama-ulama nuqad atau ulama-ulama lugawiyin yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ada majaz dalam lafaz Al-Quran, akan berbahaya sekali. Kalau selalu mendekatkan, nggak ada majaz, yang ada hakikat. Nah ini semuanya akan terkemas nanti endingnya itu kepada muhasanatul lafzi dalam ilmu badi'. Jadi ilmu balaghah itu yang paling indah itu nanti, makanya substansi dari pembagian ini dia bertahap. Pertama ilmu bayan. Yang kedua pertama ma'ani. Yang kedua bayan. Ani. Yang ketiga Bayan. badi'. Badi' ini klimaks sebetulnya. Karena sudah masuk muhasanatul lafzi, di sana itu mendesain keindahan semua yang diungkapkan dari sisi lafaznya, dari sisi bahasanya, dari sisi artinya, dari sisi arud baharnya. Itu semua ke ilmu badi' atau yang membahas. Maka kita kadang jika kita itu dipertontonkan oleh orang-orang yang tidak paham dengan ilmu-ilmu bahasa ini, itu kita kadang-kadang suka dengarnya itu Masya Allah. Kita dipertontonkan oleh orang-orang yang tidak mampu. Tidak mendalami disiplin ilmu agama, tapi bicara tentang agama. Apalagi terkait dengan qawaid. Dari sisi qawaidnya, dari sisi bahasanya. Jadi kita sekarang ini kita lebih banyak dipertontonkan oleh orang-orang yang bicara, tapi ia tidak tahu disiplin ilmu itu untuk bicaranya. Apalagi terkait dengan ilmu Quran. Ilmu Quran. Nggak akan sampai zauq Qurani tanpa Anda masuk ke dalam ilmu balaghah. Ini saya sampaikan lagi nih. Saya zoom nih. Tidak akan sampai keindahan Anda membaca Quran kalau Anda tidak masuk ke dalam ilmu balaghah. Maka kita sedang dipertontonkan nih di luar nih kita nih. Dipertontonkan orang banyak sekali bicara tentang Al-Quran, tentang tafsir. Coba dikulik. Mampu nggak? Tahu nggak nih ayat ini kemana konotasinya? Nah ini mudah-mudahan kajian ini memang saya bilang, kalau kajian Quran itu dari sisi balaghah, nggak akan habis kita bahas. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke liang lahat. Sampai kita baca Quran. Nah nanti coba kita lihat, kita dengar. Bagaimana Pak Sa'ad mengekspresikan tatawur tarikh balaghahnya. Ayo nanti kita lihat dalam bahasan Pak Sa'ad berikutnya. Oke, jadi itu begitu. Maka Masya Allah nikmat sekali kalau antum itu sudah mampu menguasai disiplin ilmu ini. Masya Allah itu baca Quran itu nggak ada ngantuknya, tahu? Itu kita kan kadang-kadang yang tidur nggak bisa, cara membuat obat tidur baca Quran. Tidur nggak bisa nih. Betul. Jadi cara membuat supaya tidur baca Quran. Jadi artinya ketika ngebiat Quran satu mushaf udah langsung tuh matanya tuh. Ya kebetulan memang setan di situ kan ada kan. Yang fokus setan gitu. Setan itu kan terus meniup bilang gitu. Padahal orang yang kita ini baca Quran itu nggak akan tidur, nggak akan pulas karena senang. Dari segi lafaznya Masya Allah. Dari segi lafaznya, kata-katanya, itu kita baca Quran itu kalau sudah duduk Quran kita baca 2-3 jam nggak kerasa itu. Karena nikmat. 5 sekali uslub gaya Al-Quran. Dari mulai alif lam mim shad kan, terus lagi alif lam mim tanzil, itu Masya Allah. Ketika baca alif lam mim saja otak kita itu bukan alif lam mim. Alif lam mim apakah ini mutasyabihat atau muhkamat? Muhkamat. Kan? Siapa tokoh-tokoh yang ngomong ini? Kenapa ya Allah mentakbir alif lam mim? Disambung hurufnya. Tidak dipisah. Padahal dalam hadis itu la taqra alif lam mim harfun. Bal al alifu harfun. Wal lamu harfun.
wal mimu harfun. Likulli harfin asyara hasanah. Jadi kita nggak dibaca alif lam mim itu satu huruf, enggak, 3 huruf ternyata. Itu bereferensi kepada hadis. Jika ada kalimat yang langsung sama dengan Al-Qur'an atau ada dalam hadisnya, dalam ilmu badi disebut badi itbaq namanya. Jadi mutabiqah. Dia ada tuh relasinya tuh. Jadi sesuai dengan Qur'annya ada, hadisnya ada, mutabaqah, itbaq namanya. Nah, itu bahasan kita di saya kasih prolog gitu ya. Prolog dalam ilmu anasir min bahsil balaghati wan naqd. Jadi itu unsur-unsur dari sisi balaghah dan naqd. Ini lebih cenderung yang saya sampaikan itu masih ke uslub balaghahnya. Belum lagi anasirul asalib. Karena kita bicara tentang ilmu badi, tentunya uslub kita akan bicara. Nah, asalibnya itu pertama, asalib ilmu ma'ani itu yakhtasu bil ma'ani wal afkar. Saya simpulkan. Asalib ilmu bayan yakhtasu bi unsurail atifati wassuwaril khayaliyah. Yang ketiga, ilmu badi yakhtasu bi tansiq siyam wa tajmilil asalib min al-majazat wal isti'arat wat tashbihat. Wa hadhihi hiya tamhiduna ala maddah al-balaghah wan naqd fi yaumi hadza. Itu mungkin secara prolog. Nanti saya jawab sekalian untuk Pak Zaki yang tadi pertanyaannya, apakah itu lafaz dan makna itu apa yang dimaksud dengan bahwa lafaz itu keluar dari perut syair gitu. Maksudnya itu kemarin sudah saya bahas bahwa mengartikan, menerjemahkan syair, mentransit kata-kata di syair itu pertama harus kita tahu manil ladzi sa'ara bihadza syair. Kita harus tahu dulu tuh siapa yang mengungkapkan syair ini, baitnya siapa, hidupnya di zaman apa, asrul jahili, sadrul Islam, asrul Umawi, asrul Fatimi, asrul Abbasi, asrul Hadir sekarang. Selanjutnya hal yulkis su'ara fi si'rihi fi qaryatin au fil mudun. Disampaikannya lafaz ini, bentuk bait syair ini di kota atau di kampung. Bi'ahnya itu berbeda. Nah, maka saya kembalikan lagi bahwa yang tahu banget dengan arti sebuah makna dalam syair, orang yang tahu siapa yang mengucapkan syair itu. Ketika dia tahu orang yang mengucapkan syair itu, dia tahu hidupnya di abad berapa. Setelah dia tahu hidupnya di abad berapa, dia pasti tahu ini orang kota, bukan orang desa. Ini penduduk bi'ahnya bi'ah mudun, ada di perkotaan, bukan bi'ah rifiyah, perkampungan. Nah, baru itu terjemah akan muncul. Gitu, Pak Zaki. Jadi itu sebetulnya di pertemuan kemarin sudah saya bahas sebetulnya. Gitu, tentang bagaimana kita menyikapi syair dan memahami syair ketika kita masuk ke dalam bahasan naqd adabi. Itu mungkin Pak Saad, Pak Zaki, ini Bu Silmi kayaknya nih tadi terkendala dengan teknis nih kayak ini. Oke, ini sudah mau habis waktunya karena kita sudah 30 menit lebih. Mati hidup lagi nanti. Jadi sesi berikutnya untuk Pak Saad. Jadi saya sudah 2 sesi. Sesi sekarang terakhir Pak Saad. Gitu karena emang kita menggunakan medianya media Zoom. Oke. Wah, saya mati dulu.